Berbicara soal dunia peternakan, hal pertama yang biasanya terlintas di benak adalah peternakan sapi, ayam, kambing, itik, atau beberapa hewan ternak lainnya yang memang sudah umum dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang manusia. Namun, di balik itu semua, ternyata ada berbagai jenis peternakan unik dan terbilang aneh yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Hewan-hewan yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya ternyata bisa dibudidayakan dan bahkan menghasilkan keuntungan besar. Penasaran apa saja peternakan paling aneh yang pernah ada? Berikut ulasannya. Peternakan lintah. Lintah, hewan penghisap darah yang sering ditemukan di area sungai, rawa, atau pegunungan, biasanya dianggap menjijikkan dan menakutkan. Namun, siapa sangka, lintah justru menjadi komoditas menguntungkan dalam dunia medis. Air liur lintah diketahui mengandung zat yang mampu menghambat pembekuan darah, sehingga digunakan dalam terapi medis, khususnya untuk melancarkan peredaran darah atau mengatasi masalah pembuluh darah. Tak heran jika di beberapa negara, peternakan lintah dilakukan secara serius. Biasanya, lintah-lintah tersebut diberi makan sosis yang telah dibasahi dengan darah hewan seperti kambing agar tetap sehat dan siap digunakan untuk keperluan medis. Peternakan ular berbisa. Di Thailand, terdapat peternakan ular berbisa yang cukup dikenal luas, bahkan menjadi bagian penting dalam bidang farmasi. Ular-ular ini dipelihara bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diambil bisa atau racunnya. Prosesnya dilakukan dengan cara ular menggigit tutup toples berbahan karet, sehingga racunnya keluar dan ditampung di dalam toples tersebut. Racun tersebut nantinya dipelajari dan diolah untuk pengembangan serum penawar gigitan ular berbisa yang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Tak hanya itu, beberapa racun ular juga digunakan sebagai bahan penelitian untuk pembuatan obat-obatan penyakit tertentu. Peternakan bekicot. Siapa sangka, hewan lambat ini justru menjadi komoditas mahal di beberapa negara, khususnya Perancis. Di negeri mode tersebut, bekicot atau siput dijadikan hidangan mewah yang dikenal dengan nama escargot. Daging bekicot dipercaya memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Tak hanya itu, lendir bekicot juga digunakan dalam industri kosmetik karena dipercaya bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit dan mencegah penuaan dini. Oleh sebab itu, peternakan bekicot mulai menjamur di beberapa wilayah demi memenuhi permintaan pasar lokal dan internasional. Peternakan cacing tanah. Cacing tanah memang sudah cukup familiar dibudidayakan, termasuk di Indonesia. Meski dianggap menjijikan, cacing tanah justru memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hewan ini kerap digunakan sebagai pakan ternak unggas, umpan untuk memancing, bahkan bahan baku obat-obatan dan pupuk organik. Perawatannya yang mudah, kebutuhan pakan yang sederhana, serta siklus hidup yang cepat membuat peternakan cacing tanah banyak dilirik sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Peternakan nyamuk. Terdengar aneh dan tak masuk akal, namun nyatanya nyamuk juga ada yang dibudidayakan. Di beberapa pusat penelitian, nyamuk jantan dikembangbiakan dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mengendalikan populasi nyamuk liar yang menjadi penyebar penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Nyamuk jantan yang dibudidayakan ini sudah diinokulasi atau dijangkiti dengan bakteri khusus, salah satunya bakteri Wolbachia, yang dapat mencegah atau mematikan telur nyamuk betina sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diputus. Peternakan ini menjadi bagian dari upaya inovatif untuk mengatasi wabah penyakit berbasis serangga. Peternakan salamander raksasa. Salamander raksasa asal Cina merupakan amfibi terbesar di dunia yang masih hidup hingga saat ini. Panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter, menjadikannya salah satu hewan purba yang masih eksis sejak zaman dinosaurus. Sayangnya, keberadaan salamander raksasa semakin terancam akibat perburuan liar untuk dikonsumsi dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
Oleh sebab itu, beberapa negara, khususnya Cina, mulai mengembangkan peternakan salamander untuk tujuan konservasi sekaligus memenuhi permintaan pasar tanpa harus merusak populasi di alam liar. Salamander memiliki tubuh ramping, kulit yang lembab, dan ekor panjang. Mereka hidup di berbagai habitat seperti sungai, kolam, gua, dan hutan. Peternakan aneh ini menunjukkan betapa luas dan uniknya potensi dunia peternakan. Tidak melulu soal hewan-hewan konvensional seperti sapi atau ayam, hewan-hewan tak biasa pun ternyata bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan, industri kecantikan, pangan, hingga penyelamatan lingkungan. Tentunya, selama dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip konservasi, peternakan-peternakan unik ini bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan sekaligus berkontribusi positif bagi kehidupan manusia. Kalau kamu sendiri, tertarik mencoba peternakan yang mana?